Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Agus Adiansa dari Ilmu Komunikasi 2B akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Exploring Employee Effectiveness Using the 17 Habits of Highly Effective People as a Framework, a case study of VRG Group. Effectiveness is an indicator for deciding whether management or organization get afraid until the goal or purpose is achieved. Yang artinya itu efektivitas adalah indikator untuk memutuskan apakah manajemen atau organisasi dapat beroperasi sampai tujuan atau tujuannya itu tercapai. Efektivitas adalah sejauh mana suatu kegiatan memenuhi tujuan atau sasaran yang dimaksudnya. Covey 1989 menggambarkan efektivitas sebagai keseimbangan memperoleh hasil yang diinginkan dengan merawat apa yang menghasilkan hasil tersebut. Effectiveness can focus in one or three perspective, yang artinya perspektivitas dapat berfokus pada satu atau tiga perspektif, yang dimana perspektif itu adalah ada tiga, yaitu individual effectiveness. Tingkat paling dasar adalah efektivitas individu yang menekankan kinerja tugas dari karyawan atau anggota organisasi tertentu. Efektivitas individu disebabkan oleh kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, motivasi, dan stres seseorang. Lalu yang kedua ada group effectiveness. Ini adalah jumlah kontribusi semua anggota atau dapat berupa pekerjaan atau tugas yang dapat digabungkan satu sama lain. Pada efektivitas ini itu berfokus pada tentang sinergi tim. Efektivitas kelompok ditingkatkan dengan kekompakan, kepemimpinan, struktur, status, peran, dan norma. Lalu yang terakhir ada organization effectiveness. Perspektif ini terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Efektivitas organisasi disebabkan oleh lingkungan, teknologi, pilihan strategis, struktur, proses, dan budaya. Efektivitas karyawan sulit didefinisikan dan diukur, tetapi dapat dijelaskan bahwa efektivitas mengungkapkan jumlah kontribusi karyawan terhadap organisasi. Zach LaRoche, L. Cunningham, and Brookfoot 2016. Efektivitas karyawan dapat diasumsikan sebagai peningkat tingkat kinerja karyawan yang akan mengarah pada produktivitas yang lebih tinggi. Dr. Theo dan Prof. Der Low 2016. Employed are the significant factor which make the organization achieve the goal, so management so focus on the listen truly. Yang artinya karyawan adalah faktor penting yang membuat organisasi mencapai tujuan, sehingga manajemen yang harus fokus pada mendengarkan secara menyeluruh, komunikasi yang efektif, dan berinteraksi dengan karyawan mereka. The 7 Habits of Highly Effective, atau 7 kebiasaan orang yang sangat efektif. 7 kebiasaan adalah gabungan dari kebiasaan kita. Kebiasaan adalah faktor kuat dalam hidup kita. Ini berasal dari kebiasaan yang digunakan secara konsisten oleh orang-orang yang mencapai hasil yang diinginkan. Dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu jadilah proaktif atau be proaktif. Artinya, sebagai manusia kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kami memilih imajinasi adalah kemampuan kita untuk memvisualisasikan di luar pengalaman dan realitas kita. Saat ini untuk menjadi konsisten terlepas dari bagaimana orang memperlakukan Anda berdasarkan prinsip-prinsip tanggung jawab, pilihan, akuntabilitas, inisiatif, dan akal. Ketika orang-orang proaktif mereka berhenti
sejenak untuk maksudnya untuk berhenti sejenak untuk memberikan kebebasan kepada diri mereka sendiri untuk memilih tanggapan mereka berdasarkan prinsip dan hasil yang diinginkan. Habit yang kedua ialah mulailah dengan tujuan akhir. Mulailah dengan tujuan akhir dalam pikiran berarti memulai setiap hari atau tugas dengan pemahaman yang jelas, entah dari arah ataupun tujuan yang Anda inginkan. Kemudian, kemudian lanjutkanlah dengan melenturkan sikap proaktif atau Anda untuk membuat sesuatu itu terjadi. Contohnya, mungkin saudara sibuk, sangat sibuk sekali tanpa menjadi sangat efektif. Hal itu disebabkan saudara harus fokus pada tujuan saudara dan melakukannya. Dalam kebiasaan ini akan menjernihkan pikiran saudara dan membuat saudara fokus pada apa yang saudara inginkan atau apa yang harus dilakukan. Mulailah hari Anda dengan tujuan yang jelas, yang benar, penting bagi kehidupan Anda dan buat rencana untuk mencapai baik sebagai kehidupan maupun pekerjaan. Jaben 2016 merangkum bahwa semua yang saudara lakukan atau kita lakukan harus mulai dengan gambaran yang jelas tentang masa depan atau tujuan akhir hidup kita. Kesuksesan sejati akan terjadi ketika kita memiliki visi dan tujuan hidup yang jelas. Yaitu setelah itu ada habit yang ketiga yaitu put first thing first atau yang artinya sebagai mendahulukan yang utama, manajemen pribadi. Put first thing first adalah mengatur waktu Anda sesuai dengan prioritas pribadi. Dalam kebiasaan ini, berikan konsep bahwa Anda harus meluangkan waktu untuk hal yang paling penting, bukan yang paling mendesak. Ada 4 hal yang diprioritaskan dan dicapai tujuannya sebagai berikut. 1. Fokus pada prioritas tertinggi Anda. 2. Hilangkan yang tidak penting. 3. Rencanakan setiap waktu. 4. Tetap setia pada saat pilihan. Tetap setia dengan pilihan Anda. 1. Kuadran 1 Q1 adalah kuadran kebutuhan. Yang ada pada samping ini adalah kuadran-kuadran kebutuhan. Yang kuadran adalah kuadran kebutuhan. Kuadran ini merupakan hal yang bersifat mendesak dan penting. Misalnya krisis pertemuan urgensi, tenggat waktu menit terakhir, dan masalah mendesak. Jika Anda tinggal di sini lama, Anda akan terbakar. Yaitu kuadran kedua, itu adalah kuadran efektivitas. Kuadran ini merupakan hal yang penting tetapi tidak mendesak. Hal itu misalkan kerja proaktif, pemikiran kreatif, perencanaan, dan pencegahan, pembangunan hubungan, pembelajaran, dan pembaruan, serta rekreasi Anda. Anda harus memutuskan untuk menginvestasi waktu Anda di Q2. Waktu yang dihabiskan di kuadran ini akan memberikan hasil yang lebih besar daripada waktu dan energi yang Anda masukkan ke dalamnya. Ya, ketiga ada kuadran gangguan. Kuadran ini merupakan hal-hal yang mendesak tetapi tidak penting, hal yang datang kepada Anda dan menginginkan perhatian Anda tetapi tidak penting bagi Anda, misalnya laporan yang tidak perlu, pertemuan yang tidak relevan, masalah kecil orang lain, atau kegiatan yang bernilai rendah. Lalu yang kuadran terakhir yaitu pemborosan. Kuadran ini adalah hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Anda benar-benar tidak seharusnya berada di sini. Tempat ini adalah tempat Anda mematikan otak dan melakukan hal yang tidak berharga, misalnya dengan menonton televisi berlebihan, bermain games, berselancar di internet, menggosip, dan pemborosan waktu lainnya. Untuk menjadi sangat efektif, Anda perlu secara konsisten mencegah krisis yang menghabiskan waktu dan energi Anda. Di kuadran 1, meminimalkan waktu yang Anda habiskan untuk gangguan di kuadran 3, menghilangkan sepenuhnya waktu yang Anda habiskan di kuadran 4, dan memperluas jumlah waktu Anda. Berinvestasi di kuadran 2, Anda perlu mengatur waktu Anda untuk menggunakan sumber daya Anda untuk mendapatkan hasil yang efektif. Lalu, habit yang keempat ialah think win-win atau berpikir menang-menang.
Upaya kerjasama dua orang atau lebih adalah inti pencapaian dan efektivitas dalam hubungan dan bisnis. Kebiasaan ini memberikan konsep menang-menang. Ini adalah cara untuk menemukan solusi yang sesuai untuk Anda dan orang yang akan berinteraksi dengan Anda. Berpikir menang-menang bukanlah akhir, tetapi tidak awal untuk menemukan solusi. Mendapatkan hasil terbaik. Ada 4 faktor yang dapat membuat Anda menjadi orang yang berpikir menang-menang. Eh, sebagai berikut, yaitu satu, memiliki mentalitas berkelimpahan, seimbangan keberanian dan pertimbangan Anda, pertimbangan keamanan orang lain dan juga kemenangan Anda sendiri. Buat perjanjian menang-menang-menang. Lalu di habit yang kelima, yaitu berusaha memahami dulu kemudian dimengerti. Itu maksudnya komunikasi empati. Kebanyakan orang fokus pada cara membaca, menulis dan berbicara dengan baik, tetapi tidak fokus pada mendengarkan. Cari pertama-tama yaitu carilah memahami. Memahami adalah tentang bagaimana mendiagnosis sebelum Anda meresepkan. Ini dapat menjelaskan bahwa Anda harus memahami kebutuhan orang yang berinteraksi dengan Anda sebelum Anda merespon. Kebanyakan orang tidak mendengarkan dengan maksud untuk memahami, tetapi mereka mendengarkan dengan maksud untuk menjawab. Mereka sedang berbicara atau bersiap untuk berbicara. Untuk menjadi pendengar yang baik, Anda harus tahu bagaimana mendengarkan secara empatik. Mendengar secara empatik adalah mendengarkan dengan tujuan tunggal untuk memahami orang lain dalam kerangka acuannya. Itu membutuhkan niat dan keterampilan. Mendengarkan dengan empatik juga berisiko. Dibutuhkan banyak keamanan untuk masuk ke pengalaman mendengarkan yang mendalam karena Anda membuka diri untuk dipengaruhi. Nah, gitu. Lalu di kebiasaan 6 yaitu bersinergi atau kerja sama kreatif. Sinergi ada di mana-mana. Dua orang atau lebih yang bekerja sama akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada satu orang saja. Sinergi membawa Anda untuk menemukan hal-hal yang lebih baik daripada satu orang saja. Sinergi pun dapat menemukan hal-hal yang baru yang tidak Anda ketahui sebelumnya atau pikiran yang sebelumnya. Sinergi adalah tentang kerjasama, tim, pembangunan tim, pengembangan persatuan, dan kreativitas dengan manusia lain. Ada dua konsep sinergi, yaitu sebagai berikut. Perbedaan nilai adalah inti dari sinergi. Kunci dari perbedaan nilai adalah menyadari bahwa semua orang melihat dunia bukan sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana adanya. Yang kedua yaitu carilah alternatif ketiga, bukanlah kompromi, tetapi merupakan solusi win-win untuk kedua para pihak. Bersinergi ada kebiasaan kerja yang sama, yang kreatif. Peluang sinergi lebih besar ketika dua orang cenderung tidak melihat sesuatu dengan cara yang sama. 1+1 sama dengan 3 atau lebih. Yang kebiasaan yang ketujuh yaitu mengasah gergaji atau pembaruan diri. Mengasah gergaji berarti merawat dan memanfaatkan aset terbesar yang Anda miliki. Ini berarti memiliki program pembaruan diri yang seimbang dan sistematis dalam 4 bidang kehidupan kita: fisik, yaitu tubuh, sosial emosional atau hati, mental atau pikiran, dan spiritual atau roh. Fisik yaitu seperti makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga teratur, dan juga mengurangi stres. Sosial emosional yang kedua adalah sosial atau emosional. Buat hubungan sosial dan bermakna dengan orang lain. Nilai perbedaan dan membangun atau memperluas hubungan kekeluargaan. Lalu ada mental, selalu mencari dan memperluas pengetahuan dengan belajar, membaca, mendengarkan, dan seterusnya. Ada spiritual, latihan diri melalui membaca literatur yang menginspirasi diri sendiri, meditasi atau doa dan menghabiskan waktu dengan alam.
hasil penelitian. Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan cara deskripsi atau secara kuesioner lah. Hal tersebut dilakukan ketika objek yaitu pekerja PRG Group menerapkan sikap keefektivitasan yang ada pada buku The Habit of Highly Effective People. Setelah melakukan serangkaian penelitian, penulis menyimpulkan suatu hasil dapat dikatakan keefektivitas bahan penelitian signifikan atau dapat dikatakan berhasil terhadap beberapa karyawan saja. Tak hanya itu, penulis pun mengatakan hasil yang selaras dengan kerangka teori adalah Copy 1989 dalam 7 kebiasaan orang yang sangat efektif dan yang perspektif maksud saya yang habitnya itu mengasah gergaji atau sharpen the saw, mencakup semua kebiasaan karena secara sederhana dan kebiasaan itulah yang membuat kebiasaan lain yaitu seperti pribadi tanggung jawab, visi pribadi, manajemen pribadi, saling menguntungkan, komunikasi empatik dan kerjasama kreatif itu berhasil. Tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi efektivitasan karyawan dengan menggunakan The 17 Habits of Highly Effective People sebagai kerangka kerja, kerangka konseptual yang termasuk 7 variabel independen untuk mengeksplor efektivitas karyawan yang terdiri dari tanggung jawab pribadi, visi pribadi, manajemen pribadi, saling menguntungkan, komunikasi empatik, kerjasama kreatif, 7 pemberdayaan diri. Hasil dari penelitian tersebut berdasarkan gambar yang ada di sebelah sini dapat diartikan bahwa karyawan harus berinvestasi dalam diri mereka dengan menjaga memperkuat 4 dimensi kehidupan mereka, yaitu tubuh, pikiran, hati, dan jiwa dengan bijaksana secara rutin dan konsisten. Untuk menyeimbangkan pemberdayaan diri, peneliti menggambarkan kerangka kerja yang tumpang tindih karena mendapatkan satu pihak dapat memberi makanan yang lain. McKay 2018 menyebutkan bahwa keempat dimensi tersebut saling berhubungan. Jika kita merasa sehat, kita akan memiliki kejenihan mental dan pengendalian emosi yang lebih baik. Jika hubungan kita baik, kita akan memiliki lebih banyak motivasi dan energi untuk merawat tubuh. Dan karena domain manusia ini saling berhubungan, ini memungkinkan kami untuk mensinergikan mereka yang akan meningkatkan atau memiliki banyak produktivitas dan efektif. Semua 4 dimensi dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu tubuh, mewakilkan energi fisik dan kapasitas untuk melakukan sesuatu. Anda dapat menjaga diri Anda tetap tajam di area ini melalui latihan rutin, makan makanan yang baik dengan nutrisi yang baik, istirahat dengan baik, mencari waktu untuk bersantai termasuk membawa diri Anda untuk berpergian. Lalu yang kedua, pikiran mewakili ketajaman mental. Kemampuan berpikir jernih dan berbuat baik atas keputusan. Anda memperbaharui diri Anda di bidang ini melalui maksud saya pembelajaran berkelanjutan, mencari pengetahuan baru, meningkatkan keterampilan dan kemampuan, membaca buku yang bagus. Menonton film dokumenter juga dapat membantu meningkatkan hal tersebut, mengikuti kursus online, berlatih bahasa Inggris. Dimensi yang ketiga adalah hati, mewakili kualitas hubungan Anda. Beberapa penelitian menemukan bahwa bersosialisasi dapat membantu mengurangi stres. Anda dapat mengasah gergaji atau mengikuti habit sharpen the saw Anda di area ini dengan meluangkan waktu untuk orang-orang, pergi makan siang bersama teman-teman, makan malam keluarga, membuat hubungan baru, memperbaiki hubungan terpenting yang hilang. Lalu yang terakhir, dimensi terakhir adalah roh, mewakili diri batiniah yang ada jauh di bawah permukaan diri Anda sehari-hari. Ini mewakili pusat Anda, keyakinan terdalam Anda dan nilai-nilai Anda. Sumber tujuan dan makna Anda dapat memperbarui diri di area ini dengan banyak cara. Itu menghabiskan waktu di alam, meditasi, mendengar musik yang menginspirasi, ibadah agama, layanan yang berarti atau CSR.
Untuk menjaga 4 dimensi seperti yang disebutkan di atas, Anda dapat mempraktikkan secara sederhana pembela diri ini dengan menghabiskan waktu setiap hari untuk mengasah gergaji Anda dan menemukan rutinitas waktu yang sesuai untuk Anda. Itu akan mempengaruhi setiap keputusan yang ada pada setiap hubungan. Ini akan sangat meningkatkan kualitas setiap jam dalam sehari, termasuk ke dalam dan ketenangan tidur Anda. Dan itu akan membangun kekuatan fisik, mental, dan spiritual jangka panjang yang kita semua perlukan untuk menangani tantangan ini dalam hidup. Pada akhirnya, pemberi diri akan mendorong karyawan untuk memiliki efektivitas yang tinggi. Penting mengembangkan kerangka kerja yang dapat menjelaskan hubungan antara pemberi diri dan efektivitas karyawan sebagai berikut. Ini seperti yang ada gambar di video ini. Mungkin cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Banyak sekali kesalahan yang saya rasakan. Mohon maaf, banyak sekali kesalahan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.